Firman Kudus Kebangunan Pagi mengalami, menikmati, dan mengekspresikan Kristus. Bagian keempat, minggu keempat, Singa Anak Domba, hari kelima. Dasar ayat Alkitab, Wahyu pasal 1 ayat 4, dari Yohanes kepada ketujuh jemaat yang di Asia Kecil, anugerah dan damai sejahtera menyertai kamu dari Dia yang ada dan yang sudah ada dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapannya. Wahyu pasal 4 ayat 5, dari tata itu keluar kilat dan bunyi guru yang menderu, dan 7 obor menyala-nyala di hadapan tata itu. Itulah ketujuh roh Allah. Saudara-saudari, dalam kitab Wahyu, urutan Allah Tritunggal berbeda dengan yang terdapat dalam Injil Matius. Dalam Matius 28 ayat 19, urutan Allah Tritunggal ialah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tetapi dalam Wahyu pasal 1 ayat 4-5, urutannya sudah berubah. 7 roh Allah diletakkan pada urutan kedua, bukan urutan ketiga. Ini mewahyukan pentingnya fungsi roh Allah yang diintensifkan 7 kali. Hal ini ditegaskan oleh penekanan yang berulang-ulang mengenai perkataan roh pada pasal 2 ayat 7, ayat 11, ayat 17, ayat 29, dan pasal 3 ayat 6, ayat 13, ayat 22, 14, 13, dan pasal 22 ayat 17. Pada pembukaan surat-surat kiriman, hanya Bapa dan Putra yang disebut, yang darinya kasih karunia dan damai sejahtera diberikan kepada penerima surat itu. Namun di sini roh itu juga dicantumkan, yang darinya kasih karunia dan damai sejahtera dibagikan ke pergerakan Allah untuk melawan kemerosotan gereja. Saudara-saudari, Trinitas Ilahi, karena dalam kitab ini telah terjadi perubahan zaman dari putra ke roh itu. Zaman ini adalah zaman roh, dan zaman ini roh itu telah diintensifkan. Karena roh dalam pasal 1 ayat 4 adalah roh Allah yang telah diintensifkan, roh itu disebut ketujuh roh. Tidak diragukan, ketujuh roh itu adalah roh Allah, sebab disejajarkan dengan Allah Tritunggal dalam ayat 4 dan 5. Angka ketujuh dari sini bukan ditujukan kepada 7 roh yang berbeda, melainkan satu roh yang diintensifkan 7 ganda. Amin. 7 merupakan angka kelengkapan dalam pergerakan dispensasi administrasi kekal Allah. Sebagai contoh, Allah menciptakan bumi selama 6 hari ditambah 1 hari Sabat. Untuk pergerakan Allah hari ini, gereja mempunyai angka 7. Dalam kitab Wahyu terdapat 7 meterai, 7 sangkakala, dan 7 cawan untuk pergerakan dispensasional Allah. Jadi roh Allah, roh 7 ganda adalah roh yang telah diintensifkan dalam pergerakan Allah hari ini. Dalam hakiki dan keberadaannya, roh Allah adalah satu. Dalam fungsi dan pekerjaannya yang diintensifkan dari operasi Allah, roh Allah adalah 7 ganda. Ini seperti kaki pelita dalam Zakaria 4 ayat 2. Dalam keberadaannya itu adalah satu kaki pelita, tetapi dalam fungsinya adalah 7 pelita. Pada saat kitab Wahyu ditulis, gereja sudah merosot dan zaman pun gelap. Sebab itu pergerakan dan pekerjaan Allah di bumi memerlukan roh Allah yang diintensifkan 7 ganda. Saudara-saudari, kita harus tahu ada bola lampu yang memiliki 3 daya pijar dengan 3 macam tingkat penerangan. Demikian juga ketujuh pelita pada kaki pelita mempunyai terang yang diintensifkan 7 ganda. Dalam keempat Injil, roh Allah adalah satu bagian, karena saat itu tidak perlu terlalu banyak terang. Akan tetapi setelah gereja merosot, zaman menjadi sangat gelap. Diperlukanlah Roh Kudus yang diintensifkan 7 ganda. Saudara-saudari, demikianlah satu roh Allah menjadi roh 7 ganda. Dalam keberadaannya, Roh Kudus seperti kaki pelita dalam kitab Zakaria adalah satu, tetapi dalam fungsinya Roh Kudus itu 7. Saudara-saudari, ketujuh roh Allah adalah ketujuh mata anak domba. Mata adalah untuk pergerakan kita. Jika kita buta, kita sangat sulit untuk bergerak. Dalam pergerakan Allah hari ini,
Kristus sebagai anak domba Allah mempunyai 7 mata. Ketujuh mata anak domba juga untuk mengamati, melihat, dan mentransfusi. Bagaimanakah Anda menyadari bahwa seseorang mengasihi Anda? Kasih ditransfusikan melalui mata. Bila Kristus memandang kita dengan ketujuh matanya, mula-mula kita mungkin merasa ngeri. Namun, pada akhirnya ketujuh mata itu akan mentransfusikan unsur Kristus ke dalam kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur atas roh-Mu yang diintensifkan bagi pergerakan-Mu hari ini. Tuhan Yesus, di tengah kondisi zaman yang gelap, terangilah kami dengan terang-Mu ya Tuhan, agar kami tidak tinggal dalam kemerosotan, tetapi hidup dalam realitas-Mu. Oh Tuhan Yesus, transfusikanlah unsur-Mu ke dalam kami. Amin. Demikianlah firman kudus kebangunan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.